Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Liana Cahyanda Swari, NIM 23 12 0055 dari program Gizi. Di sini saya akan membagikan hasil saya tugas inovasi teknologi kesehatan, yaitu tentang inovasi teknologi minuman fungsional, studi awal susu biji labu kuning untuk pendukung pengendalian gula darah dan kolesterol. Yang pertama, ungkapkan apa keresahan kalian terkait masalah-masalah kesehatan di komunitas atau individu. Kondisi ideal atau yang diharapkan. Pertama, mengutamakan konsumsi makanan sehat, tinggi serat, rendah gula sederhana, dan rendah lemak jenuh. Kedua, didukung akses terhadap produk pangan fungsional lokal yang terjangkau, bernilai gizi tinggi, dan memiliki efek pencegahan penyakit. Ketiga, tersedia edukasi gizi secara merata, serta intervensi berbasis komunitas yang berkelanjutan. Keempat, angka kejadian dan komplikasi penyakit tidak menular dapat ditekan secara signifikan. Existing atau sebenarnya. Pertama, tingkat konsumsi makanan tinggi gula dan lemak jenuh masih tinggi di masyarakat. Kedua, pengetahuan dan kesadaran tentang pola makan sehat masih rendah sehingga pencegahan sering tidak optimal. Ketiga, produk pangan sehat yang mendukung pencegahan penyakit masih terbatas dan cenderung mahal. Keempat, angka prevalensi diabetes di Indonesia terus meningkat dari 10%, 10,9% pada riset kesehatan dasar atau Riskesdas tahun 2018 menjadi 11,7% pada survei kesehatan Indonesia SKI tahun 2023. Prevalensi kolesterol tinggi di Indonesia mencapai 17,5% pada penduduk usia 45 sampai 54 tahun dan 11,1% pada usia 30 sampai 44 tahun. Yang kedua, ide dasar inovasi teknologi susu berbasis biji labu kuning difungsional. Biji labu kuning mengandung fitosterol, asam lemak tak jenuh, antioksidan alami, dan serat pangan yang bermanfaat dalam mengontrol kadar gula darah dan kolesterol. Menurut Dotto dan Caca, tahun 2020, kandungan fitosterol dan lemak tak jenuh dalam biji labu dapat membantu menurunkan kadar LDL. Sedangkan Habib et al. Tahun 2022 menyatakan serat larut berperan memperlambat penyerapan glukosa. Berdasarkan temuan tersebut, dikembangkan inovasi minuman fungsional berupa susu nabati biji labu kuning sebagai alternatif pangan sehat untuk mencegah diabetes dan kolesterol tinggi. Proses pembuatannya meliputi perendaman, penggilingan, ekstraksi, homogenisiasi, stabilisasi, dan pasteurisasi. Menurut Makinen et al. Tahun 2016, proses ini menghasilkan emulsi susu nabati yang stabil, bergizi, dan dapat difortifikasi. Dengan demikian, susu biji labu kuning berpotensi menjadi produk pangan fungsional lokal yang mendukung pencegahan penyakit tidak menular secara praktis dan terjangkau. Ketiga, studi awal berbasis literatur. Kandungan gizi dalam 100 gram labu kuning mengandung mineral zinc sebesar 6,5 miligram menurut Wididowati et al. Tahun 2008. Energi 515 kilokalori, protein 30,60 gram, lemak 42,10 gram, karbohidrat 13,80 gram, gula 5,30 gram, kalsium 54 miligram, fosfor 312 miligram, zat besi 6,20 miligram, air 5,90 gram. Menurut Danianti dan Arum tahun 2006. B. Prinsip dasar teknologi susu nabati. Menurut Makinen et al. Tahun 2016, teknologi pembuatan susu nabati mencakup beberapa tahapan utama. Yang pertama, perendaman dan penghancuran bahan baku untuk melembutkan struktur dan memudahkan ekstraksi protein. Ekstraksi air untuk memperoleh cairan yang menyerupai susu, biasanya dengan perbandingan 1:6 sampai 1:10. Tiga, homogenisasi untuk membentuk emulsi yang stabil antara lemak dan air. Empat, stabilisasi dan fortifikasi dengan menambahkan zat gizi
tambahan seperti vitamin dan mineral. Keempat, stabilisasi dan fortifikasi dengan menambahkan zat besi tambahan seperti vitamin dan mineral. Lima, pasteurisasi atau sterilisasi untuk menjamin keamanan pangan. Terakhir, TKP 1, tahapan identifikasi masalah peningkatan prevalensi diabetes dan kolesterol di masyarakat akibat pola makan yang tinggi lemak dan gula. Masalah utama em, PTM yang perlu solusi preventif berbasis pangan. Kedua, gagasan solusi pemanfaatan biji labu kuning sebagai bahan dasar susu nabati fungsional, bahan lokal yang kaya senyawa bioaktif. Prinsip ilmiah TKT 1, kajian komposisi biji labu kuning, literatur dengan fitosterol, PUFA, dan serat terhadap metabolisme lipid dan glukosa menjadi dasar penelitiannya. Hipotesis dasar susu biji labu kuning memiliki potensi menurunkan kadar glukosa dan kolesterol melalui kandungan fitosterol, serat, dan antioksidan dibuktikan secara konseptual dan in vitro. Rencana studi awal, analisis komposisi gizi dan fitokimia biji labu kuning, uji aktivitas antioksidan dan menghambat enzim pencernaan karbohidrat, menunjukkan potensi biologis bahan, indikator keberhasilan TKT 1 ditemukan bukti ilmiah bahwa komponen bioaktif dan biji labu kuning berpotensi menekan diabetes dan kolesterol valid. Referensi yang saya gunakan, sekian presentasi saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.